Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah ekonomi, yakni Al-Ustadz Babul Bahrudin MPD. Jumlah barang yang diminta berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan subsidi. Jika suatu barang memiliki banyak pengganti, elastisitas permintaannya cenderung lebih besar. Misalnya, jika harga kopi naik, orang dapat beralih ke teh sebagai pengganti. Yang kedua, kebutuhan vs keinginan. Barang yang merupakan kebutuhan pokok, misalnya air, beras, memiliki elastisitas permintaan yang lebih rendah karena orang akan tetap membelinya meskipun harga naik. Sebaliknya, barang yang bersifat keinginan, misalnya mobil atau selain sebagainya, lebih elastis. Yang ketiga, proporsi pendapatan yang dihabiskan. Jika harga barang sangat mempengaruhi anggaran konsumen, misalnya mobil atau rumah, elastisitas permintaannya lebih besar. Sedangkan barang dengan proporsi kecil dari pendapatan, misalnya gula, memiliki elastisitas yang lebih rendah. Yang keempat adalah waktu. Waktu dalam jangka panjang, elastisitas permintaan cenderung lebih besar karena konsumen lebih banyak waktu untuk menyesuaikan perilaku belanja mereka terhadap perubahannya. Contoh, barang dengan elastisitas permintaan tinggi, smartphone mewah karena konsumen bisa memiliki merek lain jika harga naik. Barang dengan elastisitas permintaan rendah, obat untuk penyakit kritis karena konsumen tetap membelinya meskipun harga naik. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nana tentang elastis penawaran. Elastis penawaran itu sama seperti permintaan. Elastis permintaan ini mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang dijual akibat perubahan harga. Misalnya, jika harga buah naik, apakah petani langsung bisa menyediakan lebih banyak? Kalau iya, berarti penawarannya itu elastis. Jika butuh waktu lama untuk meningkatkan produksi, maka penawarannya itu inelastis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastis penawaran, yaitu pertama, waktu, yang kedua, kemudahan produksi, yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Yang pertama itu waktu produksi. Waktu produksi itu jika barang bisa diproduksi dengan cepat, maka penawarannya itu elastis. Sedangkan yang kemudahan produksi, jika bahan baku mudah didapat dan proses produksinya sederhana, maka penawarannya lebih elastis. Yang tiga itu ketersediaan bahan baku. Jika bahan langka atau mahal, maka sulit meningkatkan produksi sehingga penawarannya kurang elastis. Sini saya ada contoh soal, yaitu yang pertama itu contoh soal elastisitas yang permintaan. Harga sebuah produk naik dari Rp 10.000 menjadi 12.000 akibat jumlah barang yang diminta turun dari 200 unit menjadi 150 unit. Ini adalah contoh dari elastisitas permintaan. Ini adalah rumusnya. Itu 150 dikurangi 200 dan dibagi 200 kali 100%, yaitu hasilnya 150 dikurangi 200 berarti min 50 dibagi 200. Terus dikali yang 100% ini ditaruh di sini terus dikali. Jadinya min 25. Dan begitu sama kayak yang di atas yang ini. Jadi yang ini, yang nilai ED ini
dibagi 2 negatif 25% dibagi 20, jadinya negatif 1,25. Yang nomor 2 ini contoh dari elastisitas penawaran. Harga suatu barang naik dari Rp 5.000 menjadi 6.000. Akibatnya jumlah barang yang ditawarkan naik dari 1.000 unit menjadi 1.500 unit. Ini contoh soal dari elastisitas penawaran. Sama kayak yang elastisitas permintaan. Cuman dikali 100%, sama udah ya, sama yang kayak di atas. Cukup kiranya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.